Shalom, perkenalkan nama saya Novi Trivena Lodoratu. Di sini saya akan mengerjakan tutorial kedua pemrograman web. Di sini saya akan membuat root dan view. Sebelumnya kita telah belajar cara menginstal Laravel pada tutorial Laravel part 1. Sebelumnya juga sudah dijelaskan apa itu Laravel, kenapa kita menggunakan Laravel, serta apa kelebihan Laravel. Maka pada tutorial Laravel part 2 ini kita akan belajar root dan view pada Laravel. Yuk langsung simak penjelasan berikut ini. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang root dan view. Root itu ditulisannya tuh root dan view itu tulisannya view. Nah, root dan view adalah sesuatu yang paling dasar yang harus kita pahami di dalam menggunakan Laravel. Sebelum kita melanjutkan tutorial Laravel, kita selanjutnya, pada seri tutorial Laravel lengkap ini akan dijelaskan menggunakan penjelasan. Ya, semoga dipahami. Root jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah root dan jalur. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa root pada Laravel adalah bagian yang mengatur root pada proyek aplikasi yang kita bangun dengan Laravel. Contoh kecilnya, kita bisa mengatur root URL pada aplikasi yang kita buat dengan Laravel. Misalnya kita membuat root block, maka kita bisa memerintah untuk membuka view, menjalankan controller, dan lain-lain pada saat root block diakses. Bingung? Tenang, jika sudah masuk ke contoh kasusnya, pasti teman-teman lebih bisa memahaminya. Oke, kita masuk ke penjelasan view. Jika teman-teman sudah belajar Codeigner Knitter di WW Malas Coding itu, tentu teman-teman sudah familiar dengan yang namanya view dalam konsep MVC. Sama seperti pada framework PHP lainnya yang menggunakan konsep MVC, view bertugas untuk menangani atau mengurus bagian tampilan. Setelah membaca sedikit penjelasan di bagian A yang tadi saya ngomong, kita akan langsung masuk ke contohnya. Coba lihat ketampilan awal pada project Laravel yang sudah berhasil kita buat sebelumnya. Kita buka di browser. Nah, kita di sini ketik browser localhost /28000. Kemudian kita enter. Di sini masih belum bisa terbuka. Cara bukanya kita harus aktifkan Xen terlebih dahulu, karena tadi belum kita aktifkan, makanya dia belum muncul Laravelnya. Kita kasih aktif dulu. Setelah itu kita tutup. Kemudian buka CMD. Oke, kita klik. Kemudian kita ketik di sini cd/enter. Lalu cdexam 2, karena saya taruh di foldernya itu exam 2. Enter enter cd kuliah web.
kuliah web yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita enter, kita klik lagi PHP Artisan Circle. Kemudian kita enter. Tunggu soalnya dia masih loading. Oke, Laravelnya sudah berhasil dijalankan. CMD ini jangan kita tutup, kita minimize, maka akan muncul tampilan project awal dari Laravel. Kita kembali ke browser, kemudian ini dia sedang menunggu loading. Agak lama ya. Nah, maka akan muncul tampilan Laravel seperti ini. Tampilan awal project Laravel ini berada pada view yang bernama welcome blade.php. Letaknya ada di dalam folder resources. View welcome blade.php tersebut diperintahkan secara default untuk tampil pada root web.php yang terletak dalam folder routes. Kemudian kita buka filenya dan kita gunakan aplikasi Visual Studio Code yang sudah kita install sebelumnya. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Kita klik di open folder atau kita klik di file, klik add folder to workspace. Oke. Kemudian kita klik di local disk C, pilih Exam 2, klik htdocs, lalu klik clear web, lalu kita klik add. Oke, setelah itu di bagian utility workspace kita klik clear web, maka dia akan muncul folder yang ada di dalam kuliah web. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita buka file .php dalam folder routes. Kita klik di routes, klik di web.php, double klik. Seperti ini, kita perhatikan dulu. Di sini root titik dua kali. Slash, function, tutup kurung, buka kurung, return view welcome, jadi koma. Di sini kita hanya menuliskan nama view-nya saja. Sebelum itu kita buka lokasinya. Welcome itu di resource, di bagian view. Nah, ini adalah view welcome blade yang tampilannya seperti ini.
seperti ini. Nah, kemudian view ini dipanggil oleh root yang namanya, lihat dulu, di web.php. Nah, di situ sebelum itu saya nanti akan mengubah nama. Ya, saya cari lagi karena tadi sudah keluar. Nah, klik di sini. Localhost titik 2 8.000 enter. Nah, di sini nanti saya akan menggantikan Laravel ini dengan nama Stickman. Kita kembali lagi ke coding. Kemudian saya klik ini welcome blade, Ctrl F, kita cari oh ya, di sini saya akan menggantikan dengan nama kuliah web light ini di ikonnya tuh. Laravel bagian titel. Nah, ini kita akan ganti dengan kuliah web. Nah, saya kembali lagi ke browser, kemudian saya klik ini, copy, kemudian saya masukkan di sini. Nah, ini. Nah, di sini saya akan mengganti dengan nama saya. Oh ya, Ctrl Z. Saya masukkan nama saya Novi Ratu saja. Kemudian kita Ctrl S, kita lihat apakah ini sudah ubah nama saya atau belum. Oke, di sini sudah muncul kuliah web namanya, dan di sini Novi Ratu. Nah, ini menunjukkan ini adalah welcome black, di mana bagian tampak ini ada di welcome black, dan welcome black ini dibuka oleh resource view welcome black, maka dia akan membuka halaman view di welcome black. Saya pakai nama lengkap saya. Saya masukkan nama lengkap saja. Oke. Tadi sudah lihat kan, di sini nama dokumentasinya itu dokumen, dan di sini sudah diubah menjadi nama saya, Novi Trivenaldo Ratu. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita akan membuat root baru di Laravel. Kita akan membuat root baru. Rootnya ada di bagian sini. Oh ya, ini.
web PHP. Untuk memperbanyak contoh, kita akan membuat root baru. Kemudian kita di sini enter, kita ketik root titik 2 get dalam kurung tanda kutip 1 halo tanda kutip sudah koma spasi function buka kurung, kemudian buka kurung kurawah, kemudian enter, lalu di bawahnya return tanda kutip 2 halo koma selamat datang di Stikom UI Yelindo Kupang. Kemudian titik koma enter, terus itu tutup kurung, kemudian titik koma. Di sini root get halo function return halo selamat datang di Stikom Yelindo Kupang. Kemudian kita tutup kurung kurawal dan kita tutup kurung untuk get, kemudian titik koma. Oke, kemudian kita coba menjalankannya dengan cara mengakses. Kita buka di browser. Di sini kita ketikkan nama root yang sudah kita buat tadi. Kita tambah slash halo yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita enter. Munculnya seperti ini, berarti kita lupa Ctrl S. Sebenarnya tadi kita belum Ctrl S, makanya di sini belum sempat muncul, masih error. Jadi kita sekali lagi. Oke, di sini muncul halo selamat datang di Stikom Yelindo yang tadi kita sudah tulis. Seperti yang teman-teman lihat pada layar. Di sini dia akan muncul halo selamat datang di Stikom Yelindo Kupang, kecuali kita jalankan localhost 2.8000/halo. Kemudian kita kembali lagi ke Visual Studio Code, kita enter lagi, kita buat yang baru root titik 2 get dalam kurung blok koma function tutup buka kurung juga, buka kurung kurawat, kemudian enter. Return view titik 2 blok. Oke, selanjutnya kita akan membuat view-nya. Titik koma. Nah, kita akan membuat, kita klik di view, kita buat folder baru, klik view,
klik ini, tambahkan folder blog.blade.php, kemudian kita enter. Nah, di blog blade PHP kita akan memasukkan script, kita tambahkan script HTML. Coba kita ketikkan. Kemudian kita di sini Ctrl V. Di sini kita enter ini, kita masukkan di sini, kita kasih nama selamat datang di blog BR, enter. Setelah kemudian lakukan kemudian kita enter ini. Kemudian kita Ctrl S, kita jalankan dulu. Kita di sini kita ganti ini blok. Enter. Oke, sudah muncul seperti ini. Singkat sudah pembahasan kita tentang root dan view pada Laravel. Selanjutnya kita akan belajar dan kenalan kepada kita akan belajar dan perkenalan controller dan Laravel. Controller pada Laravel. Nah, tutorial membuat controller pada Laravel. Pada seri tutorial Laravel part 3 ini, kita akan belajar tentang yang namanya controller pada Laravel. Karena pada tutorial sebelumnya kita telah belajar tentang root dan view pada Laravel. Jadi pada tutorial ini kita akan belajar tentang controller pada Laravel. Tutorial membuat controller pada Laravel itu sama seperti pada framework. Laravel juga memiliki yang namanya controller untuk pengolah data. Mungkin teman-teman yang baru belajar framework PHP masih bingung dengan controller. Jadi yuk langsung kita simak penjelasan tentang controller pada Laravel berikut ini. Pengertian controller pada Laravel sama seperti controller pada framework PHP karena sama-sama menerapkan konsep MVC dalam pengembangan dan penggunaan framework PHP-nya. Controller merupakan jembatan atau penghubung antara view dan model. Jadi secara mudahnya controller bisa kita pahami sebagai pengatur view dan model. Controller sendiri biasanya berperan sebagai pengolah data. Mungkin di beberapa contoh kasus kita memerlukan penerapan logika atau pengolahan data, maka controller lah yang berperan. Baru kemudian ditampilkan ke bagian view, user interface, aplikasi atau project kita. Kemudian ada cara membuat controller Laravel. Cara membuat controller pada Laravel sangatlah mudah. Ada dua cara membuat controller pada Laravel. Yang pertama, kita bisa membuat controller Laravel dengan cara membuat langsung file controller baru dalam folder app http controllers. Dan cara yang kedua, kita bisa menggunakan perintah PHP artisan dari Laravel. Controller Laravel berada di folder http /control. Coba kita lihat, dia ada di lokasi http app dan
http ini controller PHP. Nah, muncul seperti ini. Nah, sama kayak yang pertama saya jelaskan yang tadi itu cara membuat controller Laravel. Itu ada dua cara membuat controller pada Laravel. Yang pertama, kita bisa membuat controller Laravel dengan cara membuat langsung file controller barunya dalam folder app/http/controllers/ dan cara yang kedua kita bisa menggunakan perintah PHP artisan dari Laravel. Cara yang pertama yaitu kita mulai dengan cara yaitu kita membuat controller Laravel dengan membuat langsung file controller barunya dalam folder controllers. Di sini kita akan mengikuti format penulisan di Laravel, jadi kita akan membuat nama controllersnya dengan huruf besar atau huruf kapital di awal nama controllernya. Misalnya di sini kita akan membuat controller pegawai. Ini kita klik controllers, buat file baru dengan nama huruf besar yang pertama itu pegawai, dengan nama pegawai controller .php. Kemudian kita enter. Nah, kita klik di controller pegawai controller PHP dalam folder controllers. Di sini masih dalam keadaan kosong. Setelah itu kita akan menulis script dalam folder pegawai controllers.php. Kemudian kita klik di sini tanda tanya PHP, enter, namespace. Oh ya benar, belum enter. Di bawahnya tulis namespace. app A-nya huruf besar /http/ yang seperti saya tadi bilang itu controllers titik koma controllers. Kemudian kita enter lagi, kita klik di bawah, tulis di bawah kelas pegawai huruf besar yang P itu pegawai controller extend. Controller extend ini tambah S di belakang D, extends. Kemudian di bawahnya kita buka kurung kurawa, tutup. Nah, gini. Oh ya benar, di sini belum saya taruh tambah satu script lagi, yaitu use illuminate/http /request titik koma. Oke, kemudian kita klik file, kita save all dulu. Oke, di sini ada http namespace app blacksheet http control use illuminate http request class pegawai controller extends controller. File controller
pegawai dengan benar. Jadi ini di bawah sini slash sini. Pegawai. Oke, perhatikan sian di atas. Pada sian di atas kita mendeklarasikan kelas controller, pegawai controller, dengan wajib mengextend controller dari Laravel. Dan perhatikan penulisan kelasnya. Kita wajib menuliskan nama file controller pegawai dengan benar. Pegawai controller ini, penulisan kelas controllernya harus sama dengan nama file controller yang kita buat. Sedangkan controller ini extend controller Laravel. Oke teman-teman, sampai di sini kita telah selesai membuat controller pada Laravel. Setelah subjudul cara membuat controller Laravel ini selesai, kita masuk ke cara menggunakannya. Cara kedua untuk membuat controller pada Laravel ialah kita bisa membuat controller Laravel dengan mudah menggunakan PHP Artisan. Tutorial membuat controller pada Laravel inilah salah satu fitur, karena dari Laravel kita bisa membuat dan mengontrol project kita dengan bantuan PHP Artisan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa PHP Artisan adalah fitur unggulan yang ada pada Laravel yang dibuat untuk memudahkan kita dalam pengembangan menggunakan Laravel. Ada banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan PHP Artisan. Coba ketik PHP Artisan pada terminal, maka akan tampil perintah-perintah yang tersedia di PHP Artisan. Yang salah satunya kita bisa membuat controller secara otomatis menggunakan perintah PHP Artisan. Nanti akan ada banyak lagi yang akan saya jelaskan pada part selanjutnya tentang kegunaan PHP Artisan. Di sini kita bahas pembuatan controller dengan PHP Artisan dulu. Sekarang kita akan mencoba membuat controller baru lagi dengan menggunakan perintah PHP Artisan. Kita akan membuat controller dengan nama dosen controller PHP. Pertama, buka dulu terminal atau command prompt cmd. Kita cari di pencarian. cmd. Kemudian saya klik di sini. cd/enter cd_exam 2 enter cd ht docs enter cd kuliah web enter, lalu PHP Artisan, kemudian kita enter. Nah, di sini ada banyak sekali perintah-perintah, bisa kita belajar satu persatu.
Oke, sekarang kita akan mencoba membuat controller baru lagi dengan menggunakan perintah PHP Artisan. Kita akan membuat controller dengan nama dosen controller PHP. Pertama, buka dulu terminal atau candi sudah. Pada seri tutorial lengkap Laravel ini, sebelumnya kita telah membuat project Laravel dalam folder htdocs dengan nama belajar Laravel. Silakan lihat lagu tutorial sebelumnya. Kita ini ketik PHP Artisan make _2 control dosen controller. Perintah make controller ini di atas adalah perintah PHP Artisan untuk membuat controller, dan dosen controller ini adalah nama controller yang ingin dibuat. Kemudian kita enter, kita tunggu beberapa menit, maka controller dosen controller PHP akan dibuat secara otomatis. Oke teman-teman, sampai di sini selesai sudah pembahasan kita tentang cara membuat controller. Selanjutnya kita akan lanjut ke cara menggunakan controller pada Laravel. Maka controller dosen controller PHP akan dibuat secara otomatis. Nah, kita cek di sini. Ini di sini di controllers. Nah, ini sudah dosen controllers ini sudah ada, dan dalam sini juga scriptnya sudah ada, jadi tanpa kita ketik manual lagi di sini sudah muncul. Selanjutnya kita akan lanjut ke cara menggunakan controller Laravel. Cara menggunakan controller Laravel seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di controller kita bisa melakukan apa saja. Di contoh ini kita akan membuat contoh penggunaan controller yang sudah sederhana. Kita akan memanggil controller dari root. Oke teman-teman, sekarang coba buka file web PHP. Yang terletak dalam folder rooters tutorial. Oke, kita akan membuka file web PHP yang terletak dalam folder routers tutorial membuat controller pada Laravel ini web PHP. Nah, kita nanti akan lanjut ketik di bagian bawah sini. Kita akan membuat root baru lagi untuk mencoba mengakses atau memanggil controller dan dari root, dan ketik perintah berikut. Oke, kita akan mengetik di bawah sini router titik dua kali get buka kurung satu dosen kecil dosen koma dosen controller add index titik koma.
Di sini ketika kita membuat root get docent, dia akan memanggil docent controller. Perhatikan sinteks di atas. Sinteks root di atas maksudnya adalah pada saat URL dosen diakses, maka kita memerintahkan untuk menjalankan metode atau function index yang ada dalam controller dosen controller. Karena controller dosen controller masih kosong, maka yuk kita bikin metode atau function index dalam controller dosen controller. Buka file controller dosen controller.php, kemudian kita hapus ini, kita ketik public function index, buka kurung kurawa, kemudian enter bawah, return 2 selamat datang Stikon Wiyelindo Kupang. Kemudian kita sebelum kita buka browser untuk menjalankannya, kita belum masukkan PHP artisan server. Kemudian kita jalankan, enter. Masih loading. Oke, berarti kita sudah bisa menjalankan. Kita tidak perlu X, kita Ctrl S dulu ini, Ctrl E, kita juga Ctrl S. Nah, coba kita hapus ini, kita masukkan nama dosen kecil, dosen, enter. Nah, di sini ada kesalahan, ada error, berarti kita harus lihat ulang. Di sini di mana? PHP. Berarti kita kurang masukkan. Coba. Saya lupa pakai ini satu. Slash app slash http huruf besar ya, huruf kecil, http slash controller slash dosen control index. Coba saya Ctrl S, kemudian saya jalankan lagi. Di mana? Coba saya lihat lagi. Coba saya jalankan.
Ternyata masih error. Kita coba cek lagi. Ctrl S, coba. Masih loading. Ternyata kurangnya di S. Nah, sekarang sudah jadi. Selamat datang di Stikom Ilendo Kupang. Sekarang sudah dijalankan. Tadi tuh ada error, jadi kita sudah perbaiki. Sudah hasilnya ini. Nah, sesuai dengan yang kita buat dalam function index dalam controller dosen controller, kita mereturn string hello. Ini adalah metode index dalam controller dosen controller. Oke teman-teman, selesai sudah materi kita dengan tutorial membuat controller pada Laravel. Terima kasih sudah membaca tutorial Laravel part 3. Di sini kita telah selesai membahas tutorial membuat controller pada Laravel. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang passing data controller ke view Laravel. Nah, pada seri tutorial Laravel lengkap bahasa Indonesia UWM bagian 4 ini kita akan belajar tentang passing data dari controller ke view Laravel. Jika teman-teman sudah pernah belajar Codegineator, pasti teman-teman sudah pernah belajar tentang passing dari dalam konsep MVC. Data yang ada pada controller atau data yang diolah dalam controller dipassing atau dioper ke view untuk ditampilkan. Passing data controller ke view Laravel. Passing data adalah proses mengoper data. Data yang dioper adalah data yang ada pada controller ke view untuk ditampilkan. Cara untuk mempassing atau oper data ke view pada Laravel, kita bisa mengirim datanya dalam parameter kedua pada fungsi view. Kita telah belajar tentang penggunaan fungsi view pada tutorial root dan view sebelumnya. Fungsi view kita gunakan untuk memanggil view yang ingin ditampilkan. Nah, data yang ingin dipassing kita letakkan pada parameter kedua dalam fungsi view. Perhatikan contoh berikut. Jika teman-teman mengikuti seri tutorial lengkap Laravel di WWM, sebelumnya kita telah membuat controller dosen controller. Untuk teman-teman yang belum membaca tutorial Laravel dari part 1 sampai part 4 ini, silahkan cek tutorial sebelumnya dulu agar pembahasan kita lebih nyambung. Memanggil view dari controller Laravel. Kita mulai dengan memanggil atau menampilkan view dari controller dosen controller yang sudah kita buat pada tutorial Laravel part sebelumnya. Bukan controller sangat pada belajar. Jadi di sini kita akan membuka aplikasi visual. Nah, kemudian kita lihat di bagian kuliah web. Di app. Oh iya benar. Bukan. HTTP kayaknya. Oke. Kita app, klik di HTTP, terus klik di dosen controller. Nah, ini pada tutorial sebelumnya kita telah membuat method index pada controller dosen controller untuk mereturn atau mengembalikan string seperti pada sinteks digambar di atas dan sinteks berikut.
Sekarang kita akan mencoba memanggil atau menampilkan view dari controller. Jadi sampai di sini kita tidak lagi menampilkan view dari router seperti cara sebelumnya. Karena cara sebelumnya kita hanya berkenalan dengan router dan cara pemanggilan view, cara benarnya adalah view tetap dipanggil dari controller untuk ditampilkan. Buat view baru di sini kita akan menampilkan view biodata, jadi biodata sebelum file view baru lagi dalam folder view. Buat dengan nama biodata blade php. Untuk nama view-nya terserah teman-teman, asalkan ekstensinya tetap menggunakan blade php seperti cara membuat view pada Laravel yang sudah dijelaskan pada tutorial sebelumnya. Saya akan buat view baru. Nah, saya klik ini views, kemudian saya buka buat folder baru. Saya namakan biodata. Saya tadi ada kesalahan sedikit, jadi saya buka ulang folder baru. Saya namakan biodata dot blade php. Biodata dot blade php. Kemudian kita enter. Nah, sudah muncul. Kemudian kita ketik tanda seru, lalu tab, kemudian HTML-nya langsung muncul, script-nya langsung muncul. Ternyata saya salah kirim script-nya. Nah, saya masukkan di sini. Pilihan tepat, generasi cerdas. Oke, kayak gini. Selanjutnya pada method index dalam controller, dosen controller, kita panggil view biodata blade php. Nah, di sini public index. Di sini kita hapus. Kemudian kita ganti nama view biodata titik koma. Sekarang pada saat kita mengakses localhost ini dosen atau karena pada part sebelumnya, yaitu tutorial cara membuat controller pada Laravel, kita telah memerintahkan root dosen menjalankan dosen controller dan method index pada saat root dosen diakses. Sekarang kita akan lihat di browser, tapi sebelumnya ini Ctrl S dulu. Ctrl
Kemudian saya harus nyalakan CMD juga, hidupkan supaya di browser bisa berjalan. Masih loading. Oke, kemudian kita klik cd slash enter cd exam enter cd spasi tidak kemudian enter cd folio web. Kemudian PHP artisan server, kemudian enter, kita tunggu. Oke, muncul seperti ini. Kemudian kita tidak usah X, kita abaikan saja. Selamat datang di Stikom Uylindo Kupang, pilihan tepat generasi cerdas. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita akan belajar mengoper data dari data controller, dosen controller, motherboard index ke view biodata. Passing data dari controller ke view Laravel. Seperti yang sudah disinggung pada awal sub judul tutorial ini, untuk memparsing data untuk controller ke view, kita bisa mengirimkannya pada parameter kedua pada fungsi view. Contoh, silakan buka lagi motherboard index, method index pada controller dosen controller. Ini saya controller dulu. Nah, kemudian di sini saya akan mengetik lagi. Saya enter di bawah, saya tulis nama sama dengan dik nama saya ya, Novi Lodorat, Trivina Lodorato. Kemudian titik koma. Di sini biodata, koma, nama sama dengan nama
seperti ini. Perhatikan pada sinteks di atas, kita bisa langsung menampilkan data yang ada dalam variabel nama tadi hanya dengan menuliskan sinteks nama. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskannya dengan cara membuka tag PHP. Inilah kelebihan dari sistem template blade dari Laravel. Segala penggunaannya semacam sudah dipermudah untuk kita dalam menggunakan Laravel. Oke, kita lihat hasilnya di localhost. Saya Ctrl S dulu. Ternyata di sini tidak jadi karena belum saya masukkan di sini nama saya. Saya ulang. Ini data blade. Saya buka lagi blade. Nama saya adalah .2 kolom kurawal 2 kali, nama yes, Ctrl S, saya jalankan coba. Nah, seperti ini sudah muncul. Untuk mengoper data array ke view Laravel, perhatikan contoh berikut. Saya akan menunjukkan. Saya buka di ini benar dosen. Di nama saya enter benar. Pelajaran sama dengan algoritma dan pemrograman, koma, kalkulus, koma, oh iya benar, saya lupa. Kalkulus, pemrogram web, kemudian tutup ini titik koma. Perhatikan pada sinteks di atas. Data array yang kita masukkan dalam variabel pelajaran bisa langsung kita passing ke view. Dengan cara yang sama, data-data yang saya dikirim ke view tinggal kita pisahkan dengan tanda koma. Pada contoh data array yang dikirim di atas, data array kita masukkan dalam variabel pelajaran. Kemudian kita kirimkan dengan nama matkul. Jadi pada view kita akan mengakses dengan nama mata kuliah, bukan view data blade PHP lagi. Kita masukkan di sini. Nama terus koma matkul ini terus lebih besar dari pelajaran.
Ada contoh data array seperti ini yang dikirim di atas. Data array kita masukkan dalam variabel pelajaran, kemudian kita kirimkan dengan nama matkul. Jadi pada view kita akan mengakses dengan nama matkul, bukan buka view biodata.blade PHP lagi. Kemudian saya Ctrl S dulu, saya pindah di biodata.blade. Nah, di sini saya akan masukkan mata kuliah, nama, enter, saya buka baru BR, enter, mata kuliah, saya pakai mata kuliah ya, bukan mata pelajaran. Clear, HR, OM, kemudian enter, tab, for each, buka kurung, gambar pilar, matkul, as, angka mata kuliah, kemudian enter, angka, slash tutup di kurung tutup kurung dari average average, kemudian enter. Slash nah, kemudian Ctrl E saya jalankan. Ini bagaimana? Berarti di sini ada yang error. Saya cek dulu. Kalau tanda merah seperti ini berarti ada error. Oh iya benar, di sini. Saya lupa pakai kurung titik di atas. Coba Ctrl S. Masih juga. Seperti ini. Coba kita jalankan. Seperti ini. Ini mata kuliah yang tadi saya ketik di sini. Perhatikan pada sinteks di atas. Data array mata kuliah yang dikirimkan dari controller kita tampilkan dengan menggunakan for each seperti ini. Karena datanya dalam bentuk array. Dan data variabel mata kuliah kita ubah menjadi variabel M. Seperti pada sinteks di atas. Untuk penulisan fungsi for each, data perulangan lainnya adalah template
black Laravel. Kita jika tidak perlu menuliskan tag PHP, kita bisa menggunakan tanda langsung. Berarti sudah ya, kita lihat hasilnya. Berarti ini sampai di sini selesai sudah materi kita tentang passing data controller ke view Laravel. Pada tutorial Laravel part 4 ini, kita telah belajar cara memanggil view dari controller, belajar cara mengoper data dan data array dan controller ke view. Akan kita lanjutkan pada tutorial selanjutnya. Terima kasih. Kita akan belajar tutorial tentang request data pada Laravel. Jika sebelum saat kita belajar PHP, ada yang namanya get dan post untuk menerima atau menangkap data, maka di Laravel juga sama. Ada istilah yang disebut dengan request pada Laravel. Maksudnya juga sama. Ada proses menerima atau menangkap data dari inputan post, dan ada juga jenis proses penangkapan dari URL. Caranya tidak sulit, teman-teman tinggal memahami penjelasan pada tutorial ini, dan alangkah lebih bagus juga teman-teman langsung mengikuti dengan cara langsung mempraktekkan contoh kasus yang ada pada tutorial ini. Ada dua proses request atau penerimaan data pada Laravel, yaitu yang pertama penerimaan data melalui URI, yang kedua penerimaan data dari input. Kita akan banyak menggunakan metode proses penerimaan data ini nantinya pada saat mengembangkan aplikasi menggunakan Laravel, baik itu menerima atau menangkap data dari URL atau menangkap data dari form input pada saat membuat proses login, CRUD pada Laravel, dan proses yang memerlukan pengolahan data lainnya. Akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan cara menangkap data dari URI atau URL atau URL. Menangkap data melalui URI atau URL. Sebenarnya ada banyak cara juga untuk menangkap data yang dikirimkan melalui URL. Tapi di sini kita akan menggunakan teknik penangkapan data dari URL yang sederhana dan yang menurut saya paling mudah. Kita bisa menangkap data dari URL dengan men-setting terlebih dahulu pada bagian root Laravel. Sebelumnya kita telah belajar tentang root pada Laravel. Silakan teman-teman baca lagi di tutorial Laravel kedua, root dan view pada Laravel. Jika teman-teman belum membacanya, baik, sekarang silakan buka root pada file web PHP, buka di aplikasi visual. Kita kita klik root. Kita klik di web PHP. Nah, dalam project belajar Laravel yang sudah kita buat sebelumnya dari tutorial Laravel part 1, dan buat root berikut pada root Laravel web PHP. Dan di sini kita akan membuat root baru. Enter. Root get dalam kurung nama pegawai, bukan nama dosen ya, slash pegawai, slash kurung buka kurung kurawa, nama, tutup kurung kurawa,
pegawai huruf besar ya P-nya, pegawai controller index titik koma. Jadi di sini kita membuat root baru, yaitu pada parameter pertama kita buat dengan pegawai. Dari parameter kedua kita menangkap data dengan menuliskan sinteks nama. Untuk nama, untuk penamaan yang bebas teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Dan di root ini kita juga memerintahkan untuk menjalankan controller, pegawai controller, dan method index. Jadi pada saat kita mengakses localhost 8000 pegawai bla bla bla, maka akan dijalankan method index pada controller pegawai controller. Sekarang buka controller pegawai controller dan silakan teman-teman bisa membuat controller baru dengan nama pegawai controller. Jika belum mempunyai controller ini, dan tulis sinteks berikut. Ini kita sudah punya, simpan di controllers di http, kita klik, lalu nanti kemudian kita di sini kita hapus, kita ganti. Aku hapus, jadi aku ketik public function index, buka kurung, nama, tutup. Oh ya, sudah. Buka kurung kurawak, kemudian enter bawah, return nama, titik koma. Perhatikan pada sinteks di atas. Di atas kita membuat method index dengan menangkap data yang dikirim dari root tadi. Jadi untuk menangkap data, saya Ctrl S. Jadi untuk menangkap data dari root tadi, nama, tinggal kita tangkap di method dengan menuliskan variabel nama dalam parameter metodenya index. Kemudian kita bisa langsung mengelola data yang ditangkap tadi. Di sini kita langsung mereturn data variabel nama. Kita coba lihat hasilnya. Jalankan project belajar Laravel kita di browser. Sebelum itu saya Ctrl S dulu. Saya hapus ini. Saya ketik pegawai. Terus slash nama saya. Coba ya, kita enter. Oh, sepertinya ada error. Kita harus lihat lagi errornya di mana. Langsung kita buka. Errornya di. Oh ya, lupa aku taruh ini. Oh ya, nggak usah diketik aja. App http controllers kemudian slash. Coba kita jalankan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lihat
pada contoh di atas, nah seperti ini nama saya, muncul nama saya. Data yang kita kirimkan adalah malas ngoding. Maka pada controller kita mereturn datanya langsung jadi data langsung tampil seperti pada gambar di atas seperti ini ya. Intinya adalah apapun data yang dikirimkan melalui URL tadi adalah data yang ditangkap pada controller. Jadi apa yang diketikkan pada malas ngoding, maka data itulah yang ditampilkan. Menangkap data dari inputan. Setelah kita belajar cara menangkap data dari URL di subjudul sebelumnya, sekarang kita akan belajar menangkap data yang dikirimkan dari from input menggunakan from method post. Oke, sekarang kita buat 2 buah root lagi. Kita masuk lagi di dalam aplikasi visual. Sekarang kita lanjut lagi ketik enter, kita ke halaman baru, kita klik route titik 2 get, buka kurung slash formulir. Kemudian pegawai terus biasa ya, kan harus dipakai HTML kan tidak pakai ini. Sebelumnya coba up http controllers pegawai controller formulir titik koma ya di sini. Kemudian kita enter lagi, ketik lagi router get formulir proses control add proses proses. Tapi ini belum, jadi kita tambahkan lagi deh app http controllers http controllers. Tambah lagi di belakang. Pada root formulir kita memerintahkan untuk menjalankan method formulir dalam controller pegawai controller, dan root yang satunya lagi yaitu root formulir proses. Kita perintahkan untuk menjalankan metode proses dalam controller pegawai controller dengan menggunakan fungsi post. Karena pada root formulir proses ini kita akan menangkap data post dan from, kemudian tambahkan metode formulir pada controller pegawai controller. Kita enter di bawah return namanya nih, kita enter
publik, kita ketik dulu publik formulir. Enter, kemudian return view. Formulir. Titik koma. Nah, seperti ini. Kemudian pada metode formulir ini kita memanggil view formulir. Jadi sekarang kita bisa buat sebuah view baru, dengan nama formulir blade.php. Nah, kita buat folder baru lagi. Namanya formulir .blade, tulisannya blade .php. Kemudian kita enter. Oke, sudah muncul. Oke, saya ketik lanjut lagi, saya enter, kemudian saya masukkan form action action sama dengan titik formulir slash proses. Nah, udah. Kemudian method sama dengan post. Enter lagi, buka input tipe sama dengan hidden name sama dengan token. CSR enter bawah, masukkan nama, enter nama titik 2, enter lagi, masukkan input tipe text name kita masukkan dulu ini PHP nama input.
kemudian enter lagi, kita buat di sini alamat. Input tipe sama dengan teks, nama sama dengan alamat. Oh iya benar, belum tutup kurung, harus tutup kurung nanti error. Input tipe submit, lalu simpan. Oke. Rapikan dia. Seperti ini. Kita oh ya, pada form di atas kita membuat form CSRF token. Seperti ini. Untuk CSR pada Laravel akan kita bahas pada tutorial selanjutnya agar teman-teman bisa lebih mudah memahami materi Laravel kita. Pada form di atas kita membuat form inputan sederhana, yaitu form inputan nama, alamat, yang actionnya kita arahkan ke root formulir proses di sini. Karena pada root formulir proses sudah kita set ke method proses pada controller, pegawai controller ini. Maka sekarang kita buat lagi sebuah method dalam controller pegawai controller, yaitu method proses sebagai pemproses data yang dikirim dari form. Nah, kita lanjut lagi, ketik di sini, enter, public function process request buka kurung. Nama, request kurung input, buka kurung, slash nama, enter lagi, alamat,